Oke, kembali lagi di forum Timnas. Kali ini gue akan membahas pertandingan yang luar biasa. Ini gue bikin jadi reviewnya itu per babak. Jadi ini benar-benar habis jeda babak pertama antara Indonesia berhadapan dengan Vietnam di final Piala AFF U16 yang bergulir di Maguwoharjo, yaitu markas tentu saja dari Indonesia. Nah, sebelum gue bahas dari permainan jalan-jalan babak pertama, kita itu ya yang seperti gue pernah bilang bahwa pemain-pemain muda ya, timnas muda terutama U16, U19, U22 kita ini punya track record yang menurut gue sih bagus ya, mungkin salah satu yang terbaik di ASEAN. Karena apa? Yang gue lihat contoh paling bagus lawan Vietnam U16, ini parameternya U16. 5 pertemuan terakhir kita menghadapi Vietnam sebelum ini, kita itu 4 kali menang ya. 2000 kemarin di fase grup 2019 2 kali kita menang, habis itu imbang 2018, dan di 2018 juga kita bisa meraih kemenangan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal U16, U19, U22, kita punya track record yang bagus menghadapi Thailand dan Vietnam. Karena yang seperti tadi gue bilang, gue tidak melihat bahwa Vietnam maupun Thailand ini nih, mereka sudah matang dari junior seperti kita. Karena kalau kita berbicara tentang junior ya, timnas junior itu skill, bakat itu masih sangat-sangat berpengaruh. Dan kita tahu bakatnya Indonesia menurut gue terbaik di ASEAN. Soal bakat kita terbaik di ASEAN. Cuman bagaimana mengembangkan bakat ini, bakat yang mentah lah istilahnya, yang potensial sekali, menjadi bakat yang matang, menjadi produk yang matang, itu kan lain cerita. Nah, itu yang seringkali makanya Vietnam dan Thailand bisa lebih bagus daripada kita. To be fair, bukan karena kita kekurangan bakat, enggak, tapi developmentnya yang menjadi permasalahan. Nah, untuk usia muda, maka dari itu mereka selalu gue bilang timnas Indonesia selalu bisa sangat diunggulkan di usia muda, dan terbukti contoh lawan Vietnam ini. Tapi ketika kita masuk ke dalam pertandingan ya, kita lihat bahwa namanya grogi pasti ada. Kita tahu ini ditonton oleh 30.000, kurang lebih 30.000 penonton fans dari Indonesia di Maguwoharjo. Kalau lu umur di bawah 16 ditonton oleh segitu banyak ya, pasti gue yakin pasti grogi. Bukan hanya Vietnam, tapi Indonesia pun grogi ya, bukan hanya Vietnam. Dan itu terlihat di awal-awal, banyak salah passing, mainnya itu belum lepas lah, kelihatan sekali. Kelihatan dua-duanya ini masih mencari kapan nih mereka bisa setidaknya mendapatkan peluang berbahaya atau mendapatkan gol, sehingga lebih enak mainnya, kakinya lebih enteng bahasanya. Sayangnya tidak didapatkan sampai menit terakhir baru dapat Indonesia. Nah, kalau kita lihat ya, starting line up-nya ini kan tidak banyak berubah dari fase grup sampai final ini ya. Praktis pemain-pemain itu aja yang diandalkan oleh Bima Sakti di starting line up, yang mungkin memang terbaik ya sejauh ini dari pemain yang dibawa. Masih ada Vigo, Kakak, ada Iqbal ya, terutama itu sangat penting perannya di belakang. Kiper kita juga cukup bagus. Terus ada nomor 17, gue lupa namanya, itu beberapa kali memang selalu diandalkan menjadi starting line up ya dari Indonesia, karena mereka memang punya kualitas ya, mereka mungkin sedikit lebih baik daripada teman-temannya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah di babak pertama yang gue lihat dua-duanya awal-awal grogi, memang betul, tapi Vietnam ini lebih, ya mungkin perasaan gue doang tuh, cuman yang gue lihat Vietnam ini lebih cepat untuk bisa mengikuti permainan, dalam arti mereka lebih cepat bisa mengontrol keadaan. Mereka menurunkan ketegangan mereka dan bermain kombinasi lah, banyak kombinasi, banyak umpan-umpan pendek, banyak terupas, variasi itu lebih jelas. Peluang juga kita harus akui Vietnam jauh lebih banyak daripada timnas kita, walaupun tidak banyak-banyak amat, cuman valuasinya jauh lebih banyak daripada peluang dari timnas kita. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Beruntung finishingnya Vietnam ini masih buruk sejauh ini, masih buruk ya. Ada peluang depan gawang tadi kan, nggak taunya miss kick, harusnya itu bisa menjadi gol kalau
mereka punya finishing yang bagus, ternyata mereka pun punya masalah yang seperti kebanyakan tim muda punya, yaitu soal finishing, soal produk. Ya, skill tidak hanya skill yang bisa menentukan faktor kemenangan, terutama faktor mental, pengalaman itu sangat perlu. Karena di momen-momen seperti tadi contoh pemain Vietnam depan gawang, mungkin skill di latihan, mungkin skill di pertandingan-pertandingan biasa, dia bisa cetak gol di situ dengan mudah. Tapi namanya final, pressure-nya berbeda, walaupun di timnas muda, dan kembali lagi terlihat dia pun gagal gitu mengeksekusi tendangan semudah itu di depan gawang. Nah, itu pun lebih parah lagi Indonesia seperti tertekan, kebanyakan mengandalkan umpan lambung. Ini yang sering kali gue kritik ya dari permainan, banyak long ball. Nah, ini yang salah menurut gue. Ketika mereka mencoba bermain dengan kombinasi, terbukti langsung gol peluang pertama. Daripada mereka long ball atau mereka banyak shooting dari jarak yang sangat jauh, dipaksa shooting atau crossingnya kemana, nyasar kemana, dan itu tidak efektif sama sekali. Dibandingkan mereka bermain dengan tenang, mereka mencoba membuild up dari kaki ke kaki, passing pendek, dan tadi golnya keren banget menurut gue. Finishingnya keren, passingnya keren, kombi build upnya pun keren. Nah, itu contoh yang gol yang benar-benar membuktikan bahwa kita bisa bermain seperti itu dan itu efektif. Nah, gue harap karena itu terjadi di akhir babak pertama, di babak kedua kita lebih enteng karena kita punya benefit, kita sudah unggul 1-0. Nah, nanti gue akan bikin di babak kedua seperti apa gitu ya, seperti apa jalan pertandingan. Gue harap Coach Bima Sakti mengevaluasi lah ya, terutama lini tengahnya ini terlalu jauh kalau menurut gue, jarak lini tengah dengan lini belakang, sehingga lini belakang ini terpaksa long ball karena tidak ada yang menjemput dari lini tengah. Nah, ini yang harus diperbaiki. Mungkin nanti babak kedua ada perubahan, kita saksikan aja nanti babak kedua. Oke, kita kembali lagi di babak kedua. Oke, masuk babak kedua, luar biasa ya, kita akhirnya bisa menjadi juara dengan skor 1-0. Tetap tidak ada gol, tidak ada tambahan gol dari kedua tim. Dan memang kalau kita lihat jalannya pertandingan, Indonesia yang sudah unggul ya lebih bermain aman lah setidaknya. Mereka tidak parkir bus, tetapi mereka lebih bertahan ya, yang notabene tidak ada masalah karena lu sudah unggul ya. Tapi yang gue lihat bahwa Vietnam ini kelihatan ketika kita bertahan pun mereka tidak bisa buat peluang, bahkan tidak ada peluang besar sampai menit 90. Itu shot on target yang depan gawang, walaupun itu kiper juga, tapi itu gua anggap peluang. Sebelum itu nothing Vietnam. Nah, ini yang menurut gua luar biasa. Berarti strategi Indonesia berhasil. Mereka menutup terutama di lini tengah dan juga lini sayap, karena sayap itu sering sekali dieksploitasi, ditutup di babak kedua. Kakak juga ikut defense, Nabil ikut defense, beberapa pemain juga ikut defense, winger yang ikut defense, bahkan gelandangnya juga lebih bekerja keras. Nah, ini yang menurut gue luar biasa dari timnas kita, menunjukkan fighting spirit. Fighting spirit ini penting, karena kalau lu memang secara taktis kalah, gunakan fighting spirit, karena fighting spirit ini sangat bisa mengimbangi. Ya, kalau lu punya keinginan, ya kalau lu punya motivasi, lu punya rasa mungkin ingin menang, bela negara dan sebagainya, niscaya lu nggak bakal bisa merasakan capek, dan juga pasti potensi terbaik lu akan keluar. Dan itu terbukti di pertandingan kali ini. Luar biasa, kita apresiasi luar biasa, gue pun mengapresiasi luar biasa. Timnas kita bisa menjadi juara, bukan hanya juara, tapi menurut gue tim terbaik di kompetisi ini, karena kita menyapu bersih semua tanpa terkalahkan. Ya, dari berarti 6 pertandingan, 5 pertandingan, 3 fase grup, 1 lawan Myanmar kemarin semifinal, dan hari ini lawan Vietnam di final. Kita bisa cetak gol 15 gol total, dan itu merupakan tim dengan produktivitas paling tinggi. Ya, luar biasa dari timnas kita, dan kita bisa bilang kita hanya kebobolan 1 kalau nggak salah lawan kemarin lawan Myanmar. Jadi inilah yang gue bilang luar biasa. Ini yang gue bilang timnas kita membuktikan kembali lagi sekali, kebobolan 2 lawan Vietnam juga kita kebobolan. Ini membuktikan kembali lagi bahwa sebenarnya tim muda kita ini sangat-sangat punya potensi.
Tapi bagaimana nanti ketika timnas senior, mereka pemain-pemain ini harus konsistensi, ini harus dibina, mereka harus tetap berkembang, jangan cepat puas. Dan ya, selamat kembali lagi selamat ya kepada timnas U16 Indonesia berhasil meraih trofi AFF U16 2022, karena kita sudah pernah meraih trofi AFF di U18 dan U19 maksud gua, dan U22. U19 zamannya Evan Dimas 2013 dan U22 ini zamannya Witan dan sebagainya itu 2018. Dan kembali kali ini kita bisa meraih prestasi di 2022 dengan U16. Semoga kedepannya, semoga kita sebagai rakyat Indonesia harus mendoakan timnas senior kita yang akan menjadi juara. Amin. Dan kita bukan hanya juara AFF tapi juara AFC, bahkan suatu saat kita bisa menjadi salah satu tim terkuat di Asia. Kita doakan itu terjadi, dan itu juga bukan hanya doa harusnya, tapi juga harus ada usaha, harus ada tindakan ya, dari bukan hanya PSSI tapi semua komponen negeri ini. Semua rakyat Indonesia harus mendukung timnas kita supaya nantinya kita bisa memetik hasilnya dengan sempurna. Oke, segitu dulu review pertandingan yang luar biasa, pertandingan final Piala AFF U16 antara Indonesia melawan Vietnam. Dengan skor 1-0, Indonesia keluar menjadi juara dari AFF U16. Selamat untuk Coach Bima Sakti dan kawan-kawan dan anak asuhnya tentu saja. Kalian sudah sangat luar biasa. Semoga prestasi ini bukan hanya sekarang stop, tapi terus berlanjut dan konsisten di berbagai kelompok umur. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.